Yang kedua, berarti poin 3 dan 4 itu. Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa minal jubni wal bukhal. Ini kalimatnya. Ya. Dijauhkan dari segala macam juben, pengecut, rasa takut. Ya. Wal bukhal, pelit. Ya. Jadi dijauhkan dari rasa takut dulu, terus dijauhkan dari pelit. Ini juga ada kesesuaian, sahabat. Orang itu kalau udah rasa takutnya tinggi, pasti pelit. Pasti pelit. Orang kalau pelit itu berarti orang yang punya rasa takut tinggi. Aduh takut miskin nih, akhirnya nggak jadi sedekah. Aduh takut waktunya habis nih, akhirnya nggak jadi nolong orang. Aduh takut ini, takut semua awalnya takut dulu. Ya, takut sakit. Ya, akhirnya dia jaga betul apa yang ada pada dia, nggak mau dikeluarin. Ya, takut nanti hari tuanya nggak ada yang ngurus, akhirnya apa? Dia tumpuk-tumpuk itu kekayaan. Takut dulu. Sehingga ketika takut, hadir pelit. Ketika takut, hadir pelit. Sahabat yang dicintai Allah. Takut ini memang perkara yang menjadi ujiannya buat kita yang hidup di dunia ini. Apalagi kondisi yang akhir zaman seperti sekarang ini. Kalau kita bicara hedonisme kan luar biasa ya. Jadi semuanya itu seolah orang itu bisa berkecukupan karena dunia. Sehingga rasa takut terhadap dunia itu terkadang lebih besar dibanding dengan rasa takutnya terhadap akhirat gitu. Jadi ada orang kalau kehilangan uang itu lebih berat dibanding hanya kehilangan sholat 2 rakaat misalkan. Ya, kalau kehilangan uang 1 juta, 2 juta, aduh sedihnya, kayaknya hilang seluruh dunia. Tapi kalau kehilangan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu ya jalannya masih santai aja, masih seolah nggak ada yang hilang dari dirinya. Padahal dia sedang kehilangan dunia dan seisinya itu. Tapi itulah dia yang ada. Nah, rasa takut ini yang dimaksud dalam doa ini adalah rasa takut kita hanya sekedar karena dunia. Ya, karena rasa takut terhadap akhirat harus dipupuk. Ya, rasa takut terhadap akhirat harus dipupuk. Kenapa kok ada isyarat dunia di sana? Karena rasa takut terhadap dunia inilah ya. Hanya rasa takut yang terhadap dunia inilah yang membuat orang itu bakhil, pelit. Kalau rasa takut terhadap akhirat nggak akan membuat orang itu bakhil, enggak. Takut masuk neraka. Wow, justru dia jadi dermawan. Ya, takut mendapat siksa Allah. Oh, justru dia akan senantiasa membantu yang lain. Tapi ketika yang ditakuti dunia, takut dunia, makin pelit, makin gak mau bantu, makin dia simpan, makin dia tumpuk. Padahal itu akan membuat dia makin sakit. Nah, segala tumpukan-tumpukan dunia itu fitrahnya bikin penyakit kan. Gak percaya, lihat aja di tubuh kita ini. Kalau ada tumpukan kolesterol, bikin penyakit. Tumpukan gula, bikin penyakit. Tumpukan asam urat, bikin penyakit. Bukan gula itu nggak manfaat buat tubuh, manfaat sekali, sumber energi. Bukan kolesterol itu nggak manfaat buat tubuh, ada kolesterol baik yang sangat bermanfaat buat tubuh. Tapi kalau dia menumpuk, jadi masalah. Ya, sama, begitu juga orang itu. Kalau dia takut dengan dunia, lalu dia timbun dunia, bakhil. Bakhil akan menjadi pintu keburukan buat dosa-dosa yang lain. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari juben wal bukhal, dijauhkan dari segala macam rasa takut dan pelit, takut pelit. Kalau takut ini hilang dari diri kita, nggak lagi takut dengan dunia. Apalah artinya dunia ini? Hidup juga sementara, kita nggak tahu berapa lama lagi. Justru ini harusnya dijadikan tangga menuju akhirat, harus menjadi ini sumber kebaikan untuk alam berikutnya. Wah, hilang itu segala macam kebakhilan. Poin yang ketiga yang diminta untuk berlindung darinya, ya, adalah kita diminta untuk berlindung minal ajzi wal kasal. Diminta untuk berlindung dari ajz, rasa lemah gitu, dan kasal, malas. Sama, berkesesuaian juga ini. Orang kalau dirinya merasa lemah pasti malas. Aduh saya mah nggak bisa. Udah akhirnya nggak ada yang bisa dikerjakan sama dia. Aduh saya mah nggak mampu. Udah akhirnya cuman rebahan. Rebahan waktu kemarin ya oke lah, kalau saat sedang ada program di rumah saja oke, nggak apa-apa. Itu pun juga nggak rebahan di atas kasur terus gitu kan. Ya. Tapi kalau orang merasa dirinya udah nggak mampu, merasa dirinya loyo, merasa dirinya lemah, pasti akan berujung pada
kemalasan gitu. Makanya kita diminta untuk berlindung dulu minal ajz. Ya Allah, ya, berikan kekuatan agar diri yang sudah kau berikan kekuatan ini tidak merendahkan kekuatannya. Karena kita ini adalah makhluk pilihan yang Allah ciptakan. Kita lebih mulia bahkan dari jin dan malaikat gitu. Bukan hanya lagi sama dengan tumbuhan dan hewan, jauh di atas itu semua. Manusia. Ya. Tentu kalau kita udah bilang di atas jin dan malaikat, maka kita punya keistimewaan berarti. Nah, keistimewaan itu jangan direndahkan gitu. Na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang kita itu ada orang yang menurunkan kemampuannya sehingga kemampuannya itu lebih rendah dari hewan ternak gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini orang-orang yang menghinakan dirinya sendiri. Kita ini lahir dengan kondisi sempurna, bahkan apa yang ada dalam diri kita itu saja itu sangat menakjubkan, berarti kita ini adalah makhluk yang sangat menakjubkan. Maka jangan remehkan. Bayangkan berapa banyak perubahan-perubahan yang ada di dunia ini yang Allah berikan sebabnya karena manusia gitu. Dulu yang bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sekejap itu paling hanya jin aja. Ya. Tapi sekarang kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan mungkin bisa lebih cepat daripada jin. Dulu untuk bisa bertemu tatap muka dengan orang yang jaraknya itu ribuan kilometer, mungkin hanya jin saja yang bisa. Tapi sekarang nggak ada lagi batas. Orang bisa bertemu dengan satu waktu di berbagai macam tempat. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Maka jangan turunkan kapasitas kita itu. Jangan sampai kita itu kok ketika melihat diri adanya, aduh saya ini apalah saya. Jangan kalimat apalah saya itu minasyaitan. Itu dari setan itu. Ah saya emang nggak mampu, itu dari setan. Ah saya emang nggak bisa, itu dari setan. Kenapa? Karena kita diciptakan sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Maka tidak ada kalimat kecuali bismillah insya Allah saya bisa. Bismillah insya Allah saya mampu. Bismillah akan saya usahakan. Sehingga itu yang akan membuat diri kita merasa kuat, merasa mampu atas bimbingan Allah. Kalau itu ada pada diri kita, al-kasal itu, males itu hilang. Nggak ada lagi itu rasa males gitu ya. Nggak ada lagi alasan untuk malas. Nggak ada lagi alasan untuk menunda. Nggak ada lagi alasan untuk putus asa. Kenapa? Karena kita sadar dan yakin dari ujung sampai ujung ini semuanya adalah yang istimewa. Ya, semuanya yang istimewa.